21 keuntungan menjadi seorang PNS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, semoga sehat selalu ya. Saya tahu teman-teman sekarang lagi proses menunggu seleksi pendaftaran CPNS diumumkan. Nah, sambil menunggu, mari teman-teman simak video ini terlebih dahulu buat memotivasi teman-teman apa saja keuntungan yang teman-teman dapatkan ketika nanti berhasil tembus menjadi seorang PNS atau ASN. Nah, berikut videonya ya. Baik teman-teman, sebelum lanjut, subscribe channel ini. Karena dengan subscribe channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi terupdate seputar CPNS. Yang kedua, teman-teman bisa juga mendapatkan modul-modul secara gratis yang selalu kami update secara berkala. Teman-teman bisa lihat di playlist, klik modul gratis, di situ ada modul yang kami bagi-bagikan. Nah, tanpa basa-basi teman-teman, sebelum kita bahas keuntungan yang teman-teman dapatkan ketika berhasil menjadi seorang PNS, kita akan membahas terlebih dahulu fakta setiap tahunnya. Nah, setiap tahun tidak dipungkiri minat masyarakat untuk mendaftar menjadi seorang PNS itu sangat tinggi. Ini terbukti jika kita melihat fenomena setiap tahun ketika ada pendaftaran CPNS dibuka, maka rame-rame orang akan mendaftar menjadi seorang CPNS atau mendaftar menjadi seorang ASN. Nah, kita lihat faktanya, pelamar CPNS di tahun ini CPNS dan P3K tembus mencapai 4,5 juta orang. Padahal kalau kita melihat fakta kedua yang dibutuhkan hanya 707.622 formasi, tetapi pendaftarnya tembus sampai 4,5 juta orang. Ini membuktikan bahwa minat orang untuk menjadi PNS itu cukup tinggi. Lantas pertanyaannya, apa yang menjadikan orang mau menjadi seorang PNS? Padahal kalau kita lihat gaji dibandingkan gaji swasta, itu masih jauh lebih kecil dibandingkan gaji swasta. Seperti ketika saya menjadi seorang pegawai swasta di perusahaan tambang, gaji saya itu 5 kali lipat dibanding gaji pokok di PNS. PNS gaji pokok saya sekitar 2 jutaan sekarang, ketika di swasta itu hampir 11 juta. Nah, tetapi apa yang membuat orang mau menjadi seorang PNS? Ayo kita simak 21 keuntungan jika teman-teman menjadi seorang PNS. Nah, untuk membatasi durasi video ini, pada video kali ini saya akan membahas 1-10 dulu keuntungannya. Nanti di part 2 saya akan membagikan lagi video tentang keuntungan yang ke-11 sampai ke-21. Nah, yang pertama, ini saya ambil dari blog unik.com ya, jaminan gaji. Meskipun gajinya tidak sebesar pegawai swasta, tapi sebenarnya gaji PNS akan naik setiap 2 tahun sekali loh. Bahkan gaji terendah untuk PNS golongan 1 dengan masa kerja 0 tahun alias baru bergabung adalah Rp1.560.800. Belum lagi nantinya gaji pokok ini akan terus meningkat sesuai meningkatnya golongan dan masa kerja. Tak hanya itu, gaji PNS juga tak akan mengalami penurunan. Meskipun kerjamu itu-itu saja, gaji pegawai negeri sipil cenderung stabil dan justru akan meningkat sesuai dengan golongan dan masa kerja ya. Memang teman-teman, kalau kita bandingkan dengan perusahaan swasta, gaji seorang PNS itu relatif gaji pokoknya lebih kecil ya, tetapi itu lebih stabil dan cenderung setiap tahun akan meningkat seperti itu. Oke, yang kedua teman-teman, keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan adalah adanya tunjangan. Tidak hanya cuma gaji yang teman-teman dapatkan, menjadi seorang ASN juga teman-teman akan mendapatkan banyak tunjangan seperti tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan suami atau istri, tunjangan jabatan fungsional. Itu adalah tunjangan-tunjangan yang dapat teman dapatkan ketika berhasil menjadi seorang PNS. Jadi tidak hanya gaji pokok. Selain itu ada juga tunjangan kesehatan yang kita dapatkan. Ya, teman-teman, itu adalah tunjangan-tunjangan yang kita dapatkan. Untuk lebih detailnya, teman-teman simak video saya yang ini kalau mau melihat berapa gaji total keseluruhan seorang PNS S1 yang baru bergabung menjadi seorang PNS, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jaminan pensiun.
Menjadi PNS membuatmu tidak lagi perlu khawatir kepada kelangsungan hidup setelah pensiun bekerja sebagai PNS. Paling tidak setiap bulannya masih ada pemasukan yang bisa kamu terima lewat dana pensiun. Walaupun gaji per bulannya memang tidak sebesar gaji di sektor swasta, tapi jaminan masa tua yang ditawarkan oleh pekerjaan sebagai PNS sangat bermanfaat saat usia senja nanti. Hal inilah yang banyak menjadi alasan utama orang menjadi seorang PNS. Ya, betul teman-teman. Banyak teman-teman yang saya tanyakan, kenapa kamu mau menjadi PNS? Salah satu alasannya itu karena ingin jaminan hari tua. Padahal sebenarnya kalau teman-teman mau berpikir lebih kreatif, jaminan hari tua tidak hanya pada PNS. Alasan yang nomor 3 ini adalah alasan yang paling banyak yang diutarakan oleh orang ketika mau mendaftar sebagai seorang PNS. Oke, lanjut. Yang nomor 4, jenjang karir yang jelas. Selain mendapatkan dana pensiun, alasan banyak orang berlomba ingin menjadi PNS adalah karena jenjang karir yang ditawarkan sangat panjang dan jelas. Saat masuk sebagai PNS, eselon awal akan ditentukan oleh tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki. Secara berkala, eselon itu akan meningkat dan gaji juga akan mengikuti masa kerja. Dengan kata lain, jika kamu menjadi PNS, maka kamu bisa naik pangkat dari golongan bawah sampai ke golongan tertinggi. Bahkan jika pangkat dan golongan kamu sudah tinggi, kamu bisa menjadi kepala instansi. Jika kamu berprestasi dalam pekerjaan, kemudian dipercaya menduduki jabatan fungsional atau struktural, kamu akan mendapatkan 2 keuntungan, yaitu tunjangan jabatan. Yang kedua, eselon juga terus akan naik. Seperti itu teman-teman. Jadi jenjang karirnya memang sangat panjang ya teman-teman untuk menjadi seorang PNS. Ya, jenjang karirnya jelas, kenaikan golongannya juga jelas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jenjang karir seorang PNS cukup jelas seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah jarang adanya PHK. Tidak seperti pekerjaan swasta yang setiap saat bisa di PHK karena keadaan perusahaan yang naik turun. PNS bisa bernafas lega karena PNS tidak bergantung pada perusahaan swasta, tetapi bergantung pada negara. Maka akan sangat kecil kemungkinan akan mengalami kebangkrutan. Namun jika teman-teman melakukan tindakan korupsi, mencuri, memperkosa, selingkuh, dan lain-lain pelanggaran-pelanggaran berat, itu teman-teman tidak menutup kemungkinan akan di PHK. Bahkan sekarang sudah ada peraturan yang dikeluarkan. Itu jika tidak hadir bekerja selama sekian hari, itu akan mendapatkan SP1, SP2, SP3, bahkan sampai ke PHK. Ya, jadi teman-teman, meskipun selama ini kita dengar jarang ada PHK, tetapi peluang untuk terjadinya PHK jika kita melakukan hal-hal yang buruk itu tetap ada. Jadi jangan berpikir bahwa menjadi PNS itu alasannya untuk malas-malasan masuk kerja atau bisa berbuat sesuka hati. Tidak teman-teman. Justru menjadi seorang PNS itu adalah beban berat untuk memberikan citra, mengubah citra bahwa PNS yang baru adalah PNS yang memiliki nilai-nilai aneka. Nilai-nilai aneka itu apa? Akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Jadi teman-teman berusaha ketika nanti menjadi seorang PNS, kita harapkan berusaha merubah citra yang merupakan menurut saya pandangan salah dari masyarakat jika menilai PNS itu adalah pekerjaan yang malas-malasan seperti itu ya. Jangan mendaftar PNS karena berharap ingin bermalas-malasan ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keenam, jam kerja pasti. Menjadi seorang PNS membuat seorang memiliki jadwal yang pasti dalam hidupnya. Dan itulah yang menjadi alasan kuat kenapa teman-teman mau menjadi seorang PNS. PNS biasanya memiliki rentan waktu kerja antara 8-9 jam setiap harinya. Sangat jarang PNS melakukan lembur. Berbeda dengan perusahaan swasta yang kerap melakukan lembur untuk mengejar deadline, di PNS sangat jarang dilakukan lembur. Selanjutnya, yang ketujuh, ya, yaitu waktu luang. Nah, teman-teman, selain jam kerja yang pasti, PNS juga memiliki banyak waktu luang. Seperti yang kita ketahui, PNS biasanya memiliki rentan waktu kerja 8-9 jam setiap harinya. Bahkan untuk PNS di sektor guru TK dan SD, jam kerjanya terbilang
singkat. Selain itu, dalam beberapa instansi, PNS juga hanya bekerja sampai hari Jumat. Jam kerja relatif singkat daripada pegawai swasta ini membuat PNS memiliki waktu untuk menjadi wirausaha dan merintis bisnis lain di luar pekerjaannya sebagai PNS. Kalau dulu memang PNS dilarang untuk melakukan aktivitas berusaha atau berusaha lainnya, kalau sekarang sudah diperbolehkan untuk merintis usaha, ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-8 adalah banyak kemudahan. Menjadi PNS maka kamu akan mendapatkan banyak kemudahan dalam hal pelayanan, terutama dalam hal yang cicil menyicil ataupun melakukan kredit. Nah, ini kebanyakan yang terjadi ya teman-teman, begitu mendapatkan SK langsung SK-nya disekolahkan. Kalau menurut saya sebisa mungkin ditahan-tahan saja dulu ya. Kalau memang tidak mendesak, tidak usah disekolahkan SK-nya nanti ketika sudah lulus. Sebagai contoh, saat kamu ingin mengkredit rumah atau kredit mobil, kamu tinggal menunjukkan nomor induk pegawai saja, pasti akan langsung lancar proses kreditnya. Tak hanya itu, PNS juga memiliki kemudahan dalam melakukan pinjaman ke bank. Tinggal menggunakan surat keputusan atau SK pengangkatan PNS sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman ke bank, maka proses pinjaman akan dipermudah. Status sebagai aparatur negara memang menjadikan bank memberikan layanan dan kemudahan bagi PNS untuk mengambil pinjaman di bank. Itu juga yang menyebabkan banyak PNS yang tidak berhenti berkaitan dengan perbankan ya, karena SK-nya disekolahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Oke, selanjutnya yang ke-9. Nah ini teman-teman, yang nomor 9 ini dilansir dari blog unik.com. Ini salah satu keuntungannya adalah mudah mendapatkan pasangan, entah benar atau tidak, tetapi ini ada di salah satu keuntungannya. Nah, di sini dijelaskan, selain mendapatkan kemudahan dalam hal pelayanan, PNS juga memiliki kemudahan dalam mendapatkan pasangan hidup loh. Nah, saya tidak mengerti tentang ini karena saya menjadi PNS setelah saya sudah memiliki 2 orang anak. Tetapi memang ternyata banyak orang di luar sana, terutama ibu-ibu mertua, yang mengidam-idamkan menantunya adalah seorang PNS. Nah, itu juga masuk dalam kategori keuntungan nomor 11 kalau tidak salah, yaitu disenangi oleh mertua ya. Nah, di sini dijelaskan PNS juga memiliki kemudahan dalam mendapatkan pasangan hidup loh. Pekerjaan yang tetap dan tunjangan yang stabil membuat PNS menjadi idaman sebagian orang di Indonesia. Apalagi kebanyakan wanita Indonesia ingin mempunyai suami yang berstatus PNS dikarenakan jaminan yang diberikan pada masa hari tua. Ya, teman-teman yang jomblo, yang belum dapat pasangan, coba daftar PNS. Siapa tahu dengan daftar PNS, teman-teman bisa mendapatkan jodohnya. Oke, selanjutnya nomor 10 adalah status sosial. Nah, di sini dijelaskan alasan lain kenapa banyak orang ingin menjadi PNS adalah karena di masyarakat masih banyak yang menganggap kalau mereka yang bekerja sebagai PNS memiliki status sosial yang lebih tinggi, baik dibanding mereka yang memiliki profesi lain. Padahal belum tentu ya, sebenarnya status sosial itu sama saja ya teman. Sehingga tak heran mereka yang berprofesi sebagai PNS kerap kali lebih dihargai di lingkungan masyarakat, bahkan kerap digunakan sebagai standar seorang guna mencari pasangan idaman. Jadi sering dijadikan role model untuk mencari pasangan, padahal saya rasa tidak juga seperti itu ya. Bahkan status sosial di masyarakat itu justru semakin berat bebannya bagi kita seorang PNS. Jangan memperlihatkan hal-hal yang tidak baik, jangan memperlihatkan kinerja yang malas-malasan, kinerja yang mau dihargai ya, seperti itu. Jadi biasa-biasa saja, kita bekerja semaksimalnya, sedisiplin mungkin, jangan mempertontonkan sifat yang malas-malasan ya. Keuntungan yang ke-11 sampai ke-21 nanti kita bahas di video part 2, karena saya rasa videonya sudah terlalu kepanjangan, nanti teman-teman bosan ya. Ini sekedar intermezzo untuk memotivasi teman-teman pendaftar. Semoga teman-teman dengan melihat video ini semakin termotivasi untuk belajar, semangat, giat belajar, membaca materi dan mencari informasi terkait CPNS. Saya doakan teman-teman viewer dan subscriber di channel ini itu lulus CPNS, amin. Bahkan saya memohon kepada teman-teman subscriber atau viewer, jika ada lulus PNS, mohon info-infonya ya.
karena itu merupakan kebahagiaan tersendiri untuk saya jika teman-teman ada yang viewer atau subscriber yang terbantu, meskipun bantuan informasi kami cuma sedikit, paling tidak kami merasa senang, turut senang jika ada teman-teman yang lulus PNS. Jadi teman-teman butuh apapun terkait informasi, silahkan komentar di bawah, bertanya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya akan menjawab dan mencarikan informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.